Pada zaman dahulu kala, ketika langit dan bumi masih menyatu dalam keheningan dan hutan belantara terbentang luas tanpa batas, hiduplah seorang pemuda sakti bernama Raden Wiramanunggal. Ia adalah putra seorang petapa agung dari Gunung Kendalisari. Wira bukan hanya pemuda yang tampan rupawan, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan memiliki kesaktian luar biasa. Ia mampu memerintah angin dan memanggil hujan. Namun, di balik semua kelebihannya, hatinya resah. Ia adalah seorang pengembara sunyi yang terus mencari jati diri dan petunjuk dari para leluhurnya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar sempurna, cahayanya menembus dedaunan dan menerangi pertapaannya, Raden Wira terlelap dalam mimpi yang begitu nyata. Dalam tidurnya, ia didatangi oleh sosok eyang buyutnya. Sosok gaib itu bersorban putih bersih, tubuhnya diselimuti jubah yang terbuat dari kabut pagi. Dengan suara yang lembut namun menggema, sang leluhur berpesan, "Wira, cucuku, pergilah. Bukalah sebuah tanah baru yang terhimpit di antara dua aliran sungai. Di sanalah kelak anak cucumu akan membangun peradaban, hidup makmur, dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Tapi ingatlah, tanah itu masih tanpa nama, dan ia hanya akan tunduk pada mereka yang datang dengan niat yang suci." Terbangun dari mimpinya, Raden Wira merasakan panggilan itu begitu kuat di dalam jiwanya. Tanpa ragu, keesokan harinya ia pun turun dari gunung. Dengan berbekal restu sang ayah dan keyakinan di hati, ia berjalan tegap menuju arah barat daya. Perjalanannya bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menyusuri lembah-lembah sunyi, menembus hutan-hutan angker, melompati jurang-jurang terjal, dan menyeberangi rawa-rawa yang penuh misteri. Setiap langkahnya adalah ujian, setiap hembusan angin adalah bisikan. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya sampailah ia di sebuah tempat yang luar biasa sunyi dan memiliki aura magis yang kuat. Tempat itu persis seperti yang digambarkan dalam mimpinya, berada di antara dua sungai besar. Satu sungai mengalir tenang dengan air yang jernih laksana kristal, sementara sungai yang satunya lagi mengalir deras, penuh dengan bebatuan besar yang seolah menjaga wilayah itu. Saat Raden Wira mengamati sekeliling, matanya menangkap sebuah pertanda agung. Di bawah pohon beringin yang sangat tua dan rindang, duduk bersila seekor macan putih yang gagah. Matanya menatap tajam namun penuh wibawa. Seketika, Raden Wira tahu, inilah tanah yang dijanjikan dalam mimpinya. Namun, membuka tanah ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanah ini diselimuti kutukan. Setiap kali malam tiba, dari kedalaman hutan terdengar suara tangisan pilu yang menyayat hati, membuat bulu kuduk merinding. Ternyata, tanah itu dijaga oleh sesosok makhluk halus, penjaga hutan bernama Nyai Kalawening. Ia adalah roh seorang perempuan yang hatinya dipenuhi duka dan dendam karena suaminya dulu dibunuh oleh manusia yang serakah dan tamak. Kemarahannya membuat tanah itu menjadi angker dan menolak siapapun yang mencoba untuk tinggal. Menghadapi kekuatan gaib sebesar itu, Raden Wiramanunggal tidak memilih jalan kekerasan. Ia tidak menghunus keris atau menggunakan kesaktiannya untuk berperang. Sebaliknya, ia memilih jalan spiritual. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua yang sama tempat macan putih itu muncul, lalu memulai tapa brata. Selama 40 hari dan 40 malam, ia tidak makan, tidak minum, hanya memusatkan batinnya. Ia memohon izin kepada seluruh penghuni alam, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Ia berserah diri sepenuhnya kepada kehendak yang maha kuasa, menunjukkan bahwa niatnya datang dari hati yang paling tulus. Tepat pada malam ke-40, saat bulan kembali bersinar terang, hadirlah Nyai Kalawening di hadapannya. Sosoknya diselimuti kabut tipis, matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dengan suara bergetar karena amarah, ia bertanya, "Apa hakmu datang dan membuka tanah ini, wahai manusia?" Raden Wira membuka matanya perlahan, menatap sang roh dengan penuh hormat, lalu menjawab dengan suara yang tenang dan lembut, "Duhai Nyai, penjaga tanah ini, aku datang tidak membawa hak, aku hanya membawa sebuah harapan. Aku datang tidak membawa kuasa, aku hanya membawa doa dan niat yang suci. Izinkanlah aku dan para anak cucuku kelak untuk hidup damai di sini. Kami akan membangun kehidupan, bukan merusak. Sebagai gantinya, namamu akan kami hormati, kami jaga, dan kami kenang selamanya sebagai bagian dari sejarah tanah ini." Mendengar ketulusan dan kerendahan hati dalam setiap kata yang diucapkan Raden Wira,
Hati Nyai Kalawening yang telah lama beku oleh dendam pun luluh. Amarahnya mereda, digantikan oleh rasa haru. Ia melihat bahwa pemuda di hadapannya ini berbeda dari manusia serakah yang pernah menyakitinya. Akhirnya, Nyai Kalawening memberikan izinnya, namun dengan satu syarat penting. Jagalah tanah ini sebaik-baiknya, pesannya. Jangan pernah biarkan keserakahan merusaknya, dan jangan sekali-kali kalian melupakan asal-usulnya. Setelah mendapatkan restu dari sang penjaga gaib, Raden Wira pun memulai tugasnya. Dengan penuh semangat, ia menebas semak belukar, membersihkan lahan, dan mulai membangun sebuah pemukiman sederhana. Sebagai penanda dimulainya kehidupan baru, ia menanam sebuah pohon pertama yang ia beri nama Waringin Songo sebagai simbol pengayoman dan persatuan. Tak lama kemudian, kabar tentang tanah baru yang subur dan damai ini menyebar dari mulut ke mulut. Para pengembara lain, para petani yang mencari lahan subur, dan para pedagang yang mencari tempat berniaga, mulai berdatangan. Mereka menetap dan membangun keluarga di sana. Seiring berjalannya waktu, pemukiman kecil itu tumbuh menjadi sebuah desa yang makmur dan ramai. Tanah yang dulunya tak bernama itu pun akhirnya dikenal dengan sebutan Tanah Leluhur Wira, sebuah tempat yang menjadi asal-usul bagi para keturunan yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, para pendidik yang bijaksana, dan penjaga adat yang teguh. Di atas sebuah batu besar tempat ia pertama kali meletakkan fondasi pemukiman, Raden Wira menuliskan sebuah wasiat abadi menggunakan bahasa kuno. Sing sapa lali marang leluhur, bakal ilang arah uripe. Yang artinya, barang siapa yang lupa akan asal-usulnya, maka ia akan kehilangan arah dalam hidupnya. Hingga hari ini, ribuan tahun kemudian, keturunan Raden Wira Manunggal masih setia menjaga tanah warisan itu. Setiap tahun, mereka menggelar upacara sedekah bumi, sebuah ritual syukuran untuk mengenang kembali hari ketika leluhur mereka membuka tanah ini bukan dengan pertumpahan darah atau pedang, melainkan dengan kekuatan doa, kesabaran, dan niat yang suci. Dan tanah itu, meskipun kini mungkin telah berganti nama seiring perkembangan zaman, di dalam hatinya masih menyimpan dengan rapat kisah tentang seorang leluhur agung yang membabat alas bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menciptakan kehidupan bagi generasi mendatang. Kisah babat tanah leluhur ini mengajarkan kita sebuah makna yang mendalam. Ini bukan hanya cerita tentang membuka hutan belantara, tetapi juga tentang membuka hati kita. Ini adalah tentang bagaimana kita harus menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dengan alam semesta, dan juga dengan dimensi spiritual yang menjaga keseimbangan dunia. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghormati leluhur dan menjaga warisan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.